Saudara, pernahkah Anda datang ke gereja, lalu duduk di bangku ibadah, dengerin firman, lalu pulang? Tapi hati kita masih merasa sendiri. Saudara, apakah mungkin kita hadir saja secara fisik, tapi sebenarnya kita belum sungguh-sungguh menjadi bagian? Karena sebenarnya saudara, Allah kita tidak pernah memanggil kita hanya datang ke sebuah tempat, tapi dia memanggil kita untuk masuk ke sebuah keluarga. Keluarga rohani yang saling terikat, saling menopang, saling menghidupkan. Roma 12 ayat 4-5 berkata dengan jelas, seperti satu tubuh, kita ini diperumpamakan satu tubuh, punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Nah, demikian juga kita, walaupun banyak, tapi kita ini satu tubuh dalam Kristus. Kita masing-masing anggota saling melengkapi dan anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, kalau kita renungi, dunia ini sekarang semuanya serba cepat, individualistisnya tinggi. Gereja sering diperlakukan seperti hanya tempat singgah rohani. Didatangi saat perlu, ditinggalkan saat sibuk. Namun Alkitab melihat gereja bukan sebuah kerumunan, bukan sebagai kerumunan saja saudara, tapi ini satu tubuh yang hidup. Allah tidak pernah merancang iman untuk dijalani sendirian, no. Allah kita membentuk gereja sebagai rumah, tempat setiap orang dikenal, diterima, dan diperlengkapi. Iman Kristen tidak bertumbuh dalam kesendirian, tapi dalam kebersamaan yang saling menguatkan. Inilah yang menjadi bagian dari keluarga rohani, yang berarti berpindah dari sekedar penonton menjadi anggota tubuh yang hidup dan berfungsi. Saya mau bagikan di sini bahwasanya ada 3 pesan. Gereja itu, kita dipanggil ke gereja itu menjadi bagian, saudara. Keluarga rohani. Gereja harus menjadi keluarga rohani yang mengarahkan fokus kembali kepada Allah. Saat hidup kita terasa bising, komunitas rohani ini sangat penting yang akan menolong kita mendengar suara Allah kembali. Saudara, keluarga gereja menolong kita menata ulang fokus kita, membesarkan Allah dalam pikiran kita dan mengecilkan masalah yang menekan jiwa. Saudara, ini sejalan dengan bangsa Israel ketika berjalan bersama di padang gurun. Ada tiang awan, tiang api memimpin mereka sebagai satu umat. Keluaran 13 ayat 21. Seperti orkestra yang sangat indah. Iman itu juga butuh harmoni. Sendiri itu menunjukkan orangnya berbakat, tetapi bersama-sama itu yang menunjukkan keutuhan, utuh. Dan gereja adalah keluarga rohani yang membuat beban menjadi lebih ringan. Beban tidak selalu diangkat, tapi dibagi, dan disitulah kelegaan lahir. Allah menghadirkan gereja agar tidak ada air mata yang jatuh sendirian dan tidak ada pergumulan yang harus dipikul tanpa penolong. Saudara, saya ingat ada 4 sahabat yang mengusung orang lumpuh kepada Yesus dan kesembuhan lahir dari iman yang sepakat, iman bersama. Markus 2, kisahnya jelas di sana. Saudara, pernahkah Anda membayangkan bagaimana pendaki gunung diikat satu sama lain? Saat satu lemah, yang lain akan menopang. Keluarga rohani meneguhkan dan mematangkan iman kita. Inilah fungsi gereja seharusnya, menjadi pematang dan peneguh iman. Iman yang dewasa itu lahir dari relasi yang jujur dan saling meneguhkan. Jadi, di tengah dunia yang penuh suara menyesatkan, keluarga gereja menolong kita menjaga arah, nilai dan panggilan hidup. Saudara, gereja mula-mula bertumbuh dalam persekutuan, doa, dan pengajaran. Besi menajamkan besi, tanpa gesekan iman menjadi tumpul. Gereja bukan bioskop tempat kita datang tanpa dikenal. Gereja adalah keluarga. Ketika kita hadir, kehadiran kita berarti. Ketika kita absen, kita dirindukan. Jadi di sini penting menjadi bagian dari keluarga rohani. Ini bukan soal status keanggotaan, tetapi soal rasa memiliki, keterlibatan, dan kesediaan untuk saling menopang. Di sanalah iman dijaga, luka disembuhkan, dan panggilan diteguhkan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah sungguh-sungguh ada dan menjadi bagian atau hanya sekedar hadir?
Dalam hal apa komunitas rohani menolong kita agar tetap berfokus kepada Allah. Dan beban apa yang perlu kita bagikan, Anda bagikan, agar tidak dipikul sendirian. Tuhan memberkati.